kalau pengen jadi TUK gimana syaratnya Om Tri? Nah, kalau misalnya pengen jadi TUK syaratnya, ada syaratnya. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saat ini saya masih di Hotel The Trans Bali. Ini kolam renangnya keren. Biasanya kalau pagi sebelum acara saya pasti sempatkan berenang dulu. Tapi karena ini hari terakhir, sebentar lagi saya harus kembali ke Jawa, ke Purwokerto. Jadi pagi ini nggak berenang ya, cukup nongkrong sebentar lah di depan kolam ya, menikmati suasana sambil healing. Nah, healing terus itu anak zaman sekarang lebih sering healingnya daripada kerjanya. Oke, saya pesawatnya siang, jadi ini masih ada waktu sekitar 1-2 jam. Nah sambil nunggu, saya mau sedikit sharing soal masih hubungannya dengan dunia per-SMK-an, dengan digital marketing gitu. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah cerita bahwa kalau teman-teman pengen cari informasi soal kapan uji kompetensi itu dilaksanakan, kemudian skemanya apa saja, kapan pelaksanaannya, berapa biayanya, itu memang tidak akan teman-teman dapatkan informasinya di BNSP. Nah, informasinya itu ada yang pertama di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, karena mereka adalah pemilik skema sertifikatnya. Atau yang kedua ada di yang disebut sebagai TUK, tempat uji kompetensi. Nah, jadi kalau di video sebelumnya saya sudah pernah cerita ya soal itu ya. Oke. Nah, apa itu tempat uji kompetensi? Tempat uji kompetensi adalah pelaksana teknis dari uji kompetensi tersebut. Jadi bisa dibilang TUK atau tempat uji kompetensi adalah IO, event organizer dari pelaksanaan uji kompetensi itu. Kenapa? Karena teman-teman dari LSP sebagai pemilik skema itu kadang mereka juga aktivitasnya sudah terlalu banyak, jadi nggak sempat untuk secara teknis menyelenggarakan uji kompetensi tersebut. Makanya kemudian ada yang disebut sebagai TUK alias tempat uji kompetensi. Nah, apa itu tugas TUK? Tugas TUK ya berarti dia menyelenggarakan uji kompetensi itu, sekaligus jadi mulai dari mencari peserta, mengumpulkan peserta, kemudian menyiapkan tempat uji kompetensinya, itu adalah tugas dari TUK. Itu kayaknya asik nih Om Tri kalau kita jadi TUK. Ya memang seru karena PT Kombas Digital Internasional itu juga sudah menjadi TUK, tempat uji kompetensi untuk LSP teknologi digital. Nah, jadi teman-teman TUK itu bisa dibilang adalah kepanjangan tangan dari LSP. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, sebagai pemilik skema, kadang memang sibuk, jadi tidak sempat untuk menyelenggarakan sendiri uji kompetensinya. Nah, makanya kemudian secara teknis diserahkan ke TUK alias tempat uji kompetensi. Gitu. Nah, kalau pengen jadi TUK gimana syaratnya Om Tri? Nah, kalau misalnya pengen jadi TUK syaratnya, ada syaratnya. Nah, karena TUK ini merupakan kepanjangan tangan dari LSP, jadi bisa jadi masing-masing LSP itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa belum tentu bisa disamaratakan. Nah, tapi secara umum setidaknya kalau yang di LSP tempat
PT Kombas Digital Internasional Bernaung. Kemarin waktu pas Kombas mengajukan diri sebagai TUK, tempat uji kompetensi, itu ya syaratnya ada beberapa. Yang pertama memang TUK harus punya badan hukum. Gitu. Entah itu CV, PT atau yang lain ya. Jadi harus punya badan hukum. Itu satu. Yang kedua melampirkan juga struktur dan susunan kepengurusan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga juga melampirkan program kerjanya seperti apa. Gitu. Nah, pas teman-teman mengajukan program kerja ini memang kemudian salah satunya adalah melaksanakan uji kompetensi. Itu harus ada dalam programnya. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada bukti soal tempat usahanya, kepemilikan atau penguasaan tempat usaha. Apakah itu milik pribadi kantor kita, kemudian atau sewa. Jadi kalau misalnya sudah punya pribadi ya berarti ada sertifikatnya. Tapi kalau misalnya masih ngontrak ya nggak masalah, tapi nanti melampirkan surat kontrak tempat kerjanya. Itu boleh. Jadi teman-teman yang belum punya tempat usaha sendiri juga bisa bikin TUK, yang masih sewa ya maksudnya, nanti surat sewanya dilampirkan. Itu. Terus berikutnya adalah ketersediaan peralatan. TUK itu kan namanya juga tempat uji kompetensi. Tempat ketika asesi melaksanakan uji kompetensi. Berarti harus ada tempat fisiknya dong, ruangannya dong. Gitu. Jadi nanti juga harus menyertakan kondisi ruangan atau kantor kita itu seperti apa. Gitu. Itu akan termasuk penilaian penting juga. Gitu. Yang dicek apa saja Om Tri? Ya itu nanti tergantung dengan LSP-nya. Gitu. LSP-nya yang tempat bernaung itu bergerak di bidang apa? Kalau misalnya nih ya yang kasusnya PT Kombas Digital Internasional bernaung ke LSP namanya teknologi digital. LSP teknologi digital itu rumpunnya itu soal IT. Gitu. Jadi skema-skema yang di dalam LSPTD itu juga skema-skema soal IT, digital marketing, komputer segala macam seperti itu. Nah, karena temanya soal IT berarti persyaratannya juga yang berhubungan dengan itu. Jadi misalnya, ternyata kita harus punya minimal 20 PC, 20 komputer itu supaya nanti kalau misalnya teman-teman peserta asesi yang datang itu bisa langsung ujian pakai komputernya yang ada di kantor. Gitu. Jadi harus ada jumlah minimal komputer, jumlah minimal laptop, jumlah minimal meja dan kursi, atau kemudian juga ukuran ruangannya. Terus juga akan dinilai fasilitas pendukungnya, misalnya akses internetnya, listriknya, gimana kalau nanti lagi uji kompetensi tiba-tiba listriknya mati, solusinya seperti apa, kemudian air bersih, gitu. Itu juga sampai dicek, ada kamar mandinya nggak, ada tempat ibadahnya nggak. Itu jadi poin-poin penilaian untuk menilai apakah tempatnya teman-teman itu layak untuk dijadikan TUK. Layak untuk menjadi tempat uji kompetensi. Kenapa? Karena di TUK itu, kita harus sebagai TUK, kita harus bisa menjamin bahwa asesi itu bisa melaksanakan uji kompetensi dengan baik. Nah, tentunya masing-masing LSP kalau temanya beda, pasti persyaratannya akan beda. Gitu. Ketika misalnya nih, TUK tempat uji kompetensi untuk public speaking, berarti akan berbeda. Tempat uji kompetensi yang kemudian LSP-nya fokusnya ke bidang kuliner, mungkin harus ada dapurnya. Terus LSP yang misalnya bernaung di bidang kebidanan, yang di bidang ke alat-alat berat, itu pasti persyaratan untuk menjadi TUK-nya akan berbeda. Gitu. Tapi kalau misalnya yang di LSP teknologi digital, tempat PT Kombas Digital Internasional bernaung ya seperti itu. Mulai dari luasan ruangan, jumlah meja dan kursi, jumlah komputer, jumlah laptop, akses internet, itu jadi syarat wajib
Tapi selain itu juga ada syarat pendukungnya yang sifatnya umum. Tadi misalnya seperti listrik, kemudian air, ada kamar mandi, kebersihan, itu tempat parkir dan segala macam. Nah, itu sedikit informasi kalau teman-teman pengen jadi TUK alias tempat uji kompetensi, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kita dapat untung dari mana Om Tri? Nah, emang jadi TUK menguntungkan? Ya alhamdulillah, menguntungkan teman-teman kalau teman-teman kemudian bikin TUK sendiri. Yang menguntungkan yang pertama adalah kita bisa menyelenggarakan uji kompetensi sesering mungkin sebisa mampunya kita ya. Kalau misalnya PT Kombas alhamdulillah setiap sebulan sekali TUK Kombas Digital Internasional pasti bikin event uji kompetensi. Kan dari situ jelas tuh setiap bulan sudah pasti ada income yang masuk. Ada cuan yang masuk dari situ. Nah, terus dapat duitnya dari mana Om Tri? Nah, TUK dapat uangnya memang kemudian salah satunya dari pelaksanaan uji kompetensi itu. Jadi misalnya karena masing-masing LSP sebagai pemilik skema kan punya harga minimal. Gitu misalnya nih untuk skema digital marketing sudah kasih harga minimalnya berapa. Nah, nanti TUK bisa nge-up harga dasar itu. Gitu misalnya nih harga dasarnya 1 juta. Kemudian sama TUK dinaikkan jadi 1,5 juta. Gitu. Itu ya. Gitu. Nah, dari situ kita sudah bisa dapat margin yang cukup lumayan. Nah, makanya kalau misalnya TUK itu sering bikin sering menyelenggarakan uji kompetensi, kemudian pesertanya banyak, ya otomatis cuannya besar. Nah, secara teknis tugas TUK seperti apa sih Om Tri? Itu di awal saya sudah bilang ya, tugasnya TUK adalah menyelenggarakan uji kompetensi. Jadi dia misalnya bikin pengumuman, oh ini TUK Kombas Digital Internasional akan melaksanakan uji kompetensi di akhir bulan depan. Kemudian bikin pengumuman, disebarluaskan, diiklankan, dipromosikan. Kemudian setelah itu kan banyak yang daftar nih. Nah, misalnya katakanlah ada 10, ada 15 orang yang daftar. Nah, setelah mendaftar ke TUK, kemudian TUK berkomunikasi dengan LSP. Gitu. Jadi TUK ngontak LSP. Oh, ini sudah ada 10 orang yang mau daftar. Ujiannya tanggal akhir bulan depan, kira-kira bisa nggak nih? Gitu. Nah, kemudian LSP akan berkoordinasi dengan BNSP. Gitu. LSP akan bilang, oh ini Kombas nih, TUK Kombas mau bikin event tanggal di akhir bulan depan, bisa nggak? Gitu. Kalau BNSP bilang oke, berarti langsung TUK uji kompetensinya bisa diselenggarakan di bulan itu, di bulan depan itu ya. Nah, setelah BNSP dan LSP menyatakan oke, berarti TUK tinggal menyiapkan hal-hal teknisnya, menyiapkan tempatnya, memastikan listriknya bagus, internetnya bagus, komputernya bagus, itu harus disiapkan. Itu satu, namanya juga tempat uji kompetensi. Juga menyiapkan berbagai alat yang dibutuhkan oleh asesi. Gitu. Jadi misalnya nih untuk skema kompetensi masak, oh berarti bahan masakannya juga harus disiapkan. Gitu ya. Nah, setelah menyiapkan tempat, menyiapkan peralatan, menyiapkan bahan yang untuk uji kompetensi, kemudian nanti TUK juga LSP akan menunjuk, oh untuk ujian tanggal segini, ini agak rame karena dekat dengan pool, itu teman-teman ada yang lagi main volley itu. Lagi main volley pantai tapi di dalam hotel. Keren ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah keluar tanggal
pelaksanaan uji kompetensi, kemudian LSP juga akan menunjuk asesor. Oh, misalnya untuk ujian skema digital marketing akhir bulan depan, nanti asesornya adalah Om Tri sama Pak Cahyo misalnya, ya contoh. Gitu, nanti TUK akan berkoordinasi nih, LSP akan ngasih tahu ke TUK bahwa asesornya ada 2 orang nih, Tri sama Cahyo. Nah, nanti si TUK akan berkoordinasi dengan asesor. Oke, Om Tri, ini ada uji kompetensi tanggal sekian. Bisa datang nggak? Oh, bisa. Kebetulan saya lagi kosong misalnya. Nah, nanti TUK ini juga yang termasuk menyiapkan transport dan akomodasi untuk si asesor. Itu jadi tanggung jawabnya TUK. Jadi yang bayarin transportnya kalau misalnya dari luar kota, transportnya ditanggung oleh si siapa? TUK-nya. Kemudian kalau misalnya memang harus nginep, itu juga jadi masuk ke biaya produksinya, itu juga ditanggung jawab TUK. Juga termasuk konsumsi selama pelaksanaan, itu jadi tanggung jawabnya TUK juga. Gitu, misalnya uji kompetensi digital marketing nih, ini seharian dari pagi sampai sore, ya berarti snack, kemudian makan siang, itu jadi tanggung jawabnya TUK. Termasuk kalau misalnya uji kompetensinya dilangsungkan di luar, kita pakai hotel, kita pakai meeting room, itu sewa tempatnya juga jadi tanggung jawab TUK. Oke, itu sedikit soal TUK, tempat uji kompetensi. Ini saya mau nonton voli dulu ya, ini rame kayaknya nih. Nah, volinya rame, saya mau nonton voli dulu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok mungkin ya. Semoga sehat selalu. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom di bawah ini. Kalau misalnya merasa postingan ini bermanfaat, seperti biasa tolong silahkan di like, di share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Oke, itu aja teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nonton.